Aduh, Pak Jokowi kan presidennya. Living life in peace. Yuhu. Tuh. Sehingga Pak Prabowo bisa fokus menjadikan Indonesia sebagai macan Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat pagi ya. Saya lagi ada di Garden Grill di South Quarter. Ya emang kayak gini situasinya. Jadi ada yang masak, ada yang bikin kopi, ada yang bikin alpukat, ada yang nyalain lagu. Jadi emang begini nih situasinya. Dan kita akan ngebahas tentang masak-masakan nggak ya. Kita nggak jadi food vlogger kan. Tapi ini ya, saya kasih tahu ini enak banget loh. Ini baru dibikin tadi, kita kasih nama aja apa ya ini ya, alpukat kocok ala South Quarter ala Garden Grill. Ini enak banget. Saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba ini alpukatnya jadi enak banget. Enak banget. Oh ini kopi lah. Ini saya baca di viva.co.id nih. Jokowi ungkap tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah ancaman global. Wah. Nah ini Pak Jokowi ini menyebutkan bahwa ketidakpastian global telah berdampak luas termasuk negara-negara maju. Menurut dia, negara maju sudah banyak yang masuk ke jurang resesi. Dunia sekarang ini menghadapi sebuah gejolak ketidakpastian, tantangan yang tidak mudah. Semua negara mengalami, termasuk kita, katanya dia. Wah, ini kita lihat lagi, baca-baca di bawah. Terus Pak Jokowi yang viral ini waktu Pak Jokowi ngomong ini. 2025 pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta, sebuah jumlah yang tidak kecil. Kita dituntut untuk membuka lapangan kerja. Justru di 2025 85 juta pekerjaan akan hilang karena tadi adanya peningkatan otomasi di berbagai sektor katanya. Sehingga sekali lagi kesempatan kerja makin sempit, makin berkurang. Oleh sebab itu, saya berharap ada sebuah desain, tapi desainnya taktis rencana. Tapi ini rencana taktis, strategi taktis yang detail. Aduh. Untung anaknya Pak Jokowi udah pada aman kerjanya ya. Jadi ya, tapi ini apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini sejalan dengan hasil survei kedai kopi. Memang lapangan kerja ini masih susah. Mungkin nanti Pak Jokowi bisa ketemu Pak Presiden lah. Jadi disampaikan bahwa memang lapangan kerja itu susah gitu. Jadi dari hasil survei kedai kopi di beberapa provinsi yang pernah dilakukan, ini kan mau jelang pilkada ya, kedai kopi jadi melakukan beberapa survei juga. Itu memang lapangan kerja dan sembako itu menjadi top 2 kebutuhan masyarakat, permasalahan masyarakat saat ini. Jadi tentang pekerjaan ini memang harus disikapi serius oleh pemerintah. Bagus juga Pak Jokowi menunaikan tugasnya sebagai ayah lah. Lantas bagaimana dengan bonus demografi itu? Nah, ini Pak Jokowi juga ngingetin nih bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030-an. Maka dari itu, Jokowi mengatakan bahwa tantangan terbesar adalah menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya di tengah situasi yang sulit ini. Bonus demografi bisa menjadi kekuatan besar, tapi juga bisa menjadi beban. Inilah tantangan yang paling besar yang akan melompatkan kita menjadi negara maju atau tidak. Aduh, Pak Jokowi kan presidennya. Buatlah something, membuatlah sesuatu Pak. Ini kan Bapak masih ada beberapa hari ini menjadi presiden, ya tolong dibuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya lah. Kumpulin Pak menteri-menteri Bapak tuh, supaya kemudian lapangan kerja ini ada. Ini kontribusi penting sebetulnya dari Bapak kepada Pak Prabowo. Jadi pada saat Pak Prabowo menjadi presiden nanti, lapangan kerja itu sudah ada. Sehingga Pak Prabowo tinggal tata menata. Tek, 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 tek. Gitu. Sehingga apa? Semakin damai Indonesia. Nih kata John Lennon, imagine all the people living life in peace. Kalau life in peace Pak, kalau sudah kerja, sudah berpenghasilan itu biasanya life in peace. Kalau penghasilan turun naik Pak, susah life in peace Pak. Dikejar-kejar pinjol nanti Pak. Lapangan pekerjaan ini penting, jadi menurut saya usul ya Pak Jokowi ya, ini mohon maaf ya dengan segala kerendahan hati. Kumpulin Pak menteri-menteri Bapak nih tinggal beberapa hari lagi, ciptakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya seperti yang Bapak sampaikan. Ini penting ini. Jadi nanti Pak Prabowo melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi itu juga dengan hal-hal yang baik-baik. Lapangan pekerja sudah ada.
sehingga Pak Prabowo bisa fokus menjadikan Indonesia sebagai macan Asia. Pertahanan, keamanan kita diperkuat oleh Pak Prabowo. Hubungan luar negeri diperkuat oleh Pak Prabowo. Anak-anak kita diperkuat gizinya sehingga menjadi orang-orang cerdas, yang mumpuni, yang bisa memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Gini ya, karena ini ada di Garden Grill, ya, makanan enak-enak, ibu produser lupa kasih saya timer, ya. Jadi saya ngomong begini terus, takutnya ini bisa sejam 2 jam ini kita ngomongin ini kan. Jadi ya belum tahu juga, tapi begini nih, saya bacakan lagi ya. Jadi ini masih di fifa.co.id nih. Kata FIFA, jelang akhir jabatan, Prabowo soroti 7 warisan Jokowi dalam 2 periode. Ya, pasti kalau Pak Prabowo tuh ngomongnya enak, bagus-bagus terus. Dia bilang ada jalan nasional, tol, ya terus program tol laut, wah macam-macam nih. Nanti dibaca ya di fifa.co.id hal-hal baik yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Tapi ya kalau boleh saya usul, lapangan pekerjaan juga tolonglah Pak ditingkatkan. Jadi sembako murah dan lapangan pekerjaan itu 2 hal yang diinginkan oleh rakyat Indonesia juga. Jadi mudah-mudahan nanti pas Pak Prabowo memimpin itu bisa terwujud dan terlaksana. Lantas kemudian apalagi sih teman-teman yang memang diharapkan ya. Ini buat Gen Z, waktu kita kerjasama dengan kantor staf kepresidenan buat survei kira-kira generasi muda tuh kebutuhannya apa. Ternyata kebutuhan generasi muda tuh juga sama dengan kebutuhan nasional tadi. Yang pertama lapangan pekerjaan, kemudian mereka ingin punya rumah, yang ketiga mau menikah. Nah ini, sebetulnya ini berkaitan loh. Lapangan pekerjaan, punya rumah, dan nikah. Jadi kalau nggak punya lapangan pekerjaan, susah punya rumah. Kalau belum punya rumah, Gen Z ternyata malas menikah. Nah ini, di Jepang tuh konon katanya sudah banyak orang yang enggan menikah. Karena itu tadi, alasannya salah satunya adalah beban hidup yang semakin tinggi. Ini tinggi soalnya, jadi agak lama ya ngomongnya. Tinggi, dan kalau beban itu kan tinggi itu agak lama. Tapi ya mudah-mudahan ya, di era kepemimpinan Pak Prabowo nanti lapangan pekerjaan ada, punya rumah juga mudah, tetap semangat untuk menikah. Ya Bu Produser ya, walaupun masuk kolonial tapi tetap berusaha menjadi Gen Z. Kita kembali lagi ke Satgas Kritik selanjutnya. Saya Hendri Satrio undur diri. Jangan lupa setiap jam 19 di YouTube TV One News. Saya Hendri Satrio, kita bahas topik-topik yang lain masih di Garden Grill. Jadi kalau kemudian backgroundnya sama, ya karena kita masih di Garden Grill. Tapi kalau saya ganti-ganti baju walaupun tetap di Garden Grill, itu karena tuntutan produser ya. Terima kasih teman-teman, kita doakan supaya Pak Jokowi dan Pak Prabowo nanti baik-baik saja, usianya umur panjang ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.